Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai uh, titik entry. Jadi di salah satu grup Telegram saya itu ada rekan-rekan investor saya yang bertanya mengenai titik entry. Yaitu namanya yang request itu Anton Nugroho. Jadi Mas Anton ini bertanya mengenai kapan waktu yang baik untuk membeli saham gitu, untuk entry, untuk masuk ke suatu saham seperti itu. Jadi oke, karena ini penjelasannya cukup rumit, jadi saya akan bantu untuk sebagai pembelajaran tambahan seperti itu. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, di sini saya akan ambil grafiknya dari perusahaan Harum ya, Harum Energi. Oke, taruhlah kita uh, menggunakan perusahaan PT Harum Energi sebagai ilustrasinya di sini. Nah, kapan yang baik untuk entry itu kalau orang-orang teknikal itu menyebutnya di titik supportnya. Jadi di ini adalah titik support, ini titik resistennya puncak. Kemudian ini support lagi, kemudian di sini support lagi, kemudian di sini resistennya. Kemudian di sini support lagi, kemudian di sini resistennya, seperti itu. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk entry atau untuk masuk di sebuah emiten, itu kita harus melihat aksi dari investor besarnya, seperti itu. Nah, katakanlah di sini ya. Nah, jadi titik entry itu biasanya akan lebih bagus kita melihat data broker summary. Misalkan di sini support nih, ya, di sini resistennya. Jadi di sini supportnya, kemudian di sini kita lihat apakah selama penurunan ini itu investor besarnya akumulasi atau tidak, seperti itu. Nah, tidak semua perusahaan harus diakumulasi. Itu yang pertama saya harus garis bawahi. Perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya itu dikuasai oleh beberapa pihak saja atau investor besarnya menguasai hampir 90%. Nah, itu tidak perlu ada akumulasi. Jadi investor besarnya bisa langsung markup seperti itu. Nah, di situ kita hanya melihat titik supportnya saja. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang scriptless rasionya sudah 100% dan investor besarnya yang menguasai supply, misalkan seperti itu. Nah, jadi di situ kita perhatikan supportnya tanpa memperhatikan uh, akumulasinya seperti itu. Namun berbeda lagi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang kepemilikan investor besarnya sudah berkurang seperti itu. Misalkan sudah 50%, 70%. Jadi retailnya itu sudah banyak, sudah berada di dekat-dekat dekat-dekat 25% seperti itu atau bahkan lebih dari 25%. Nah, itu perlu diakumulasi kembali oleh investor besarnya kalau mereka mau markup harga. Nah, kalau misalkan katakanlah seperti di Harum Energi ini, itu kepemilikan investor besarnya 43%. Secara otomatis, kalau investor besarnya ingin markup harga, otomatis mereka harus akumulasi dulu, seperti itu. Tujuannya akumulasi adalah untuk menguasai supply, supaya ketika mereka markup harga, retail-retail itu tidak mengguyur atau tidak menghalangi mereka gitu. Kalau jumlah retailnya sedikit, mereka mudah sekali markup harga sangat tinggi seperti itu. Jadi kapan waktu yang entry yang tepat itu kita harus perhatikan level supportnya ya, dengan catatan lihat data broker summary-nya apakah akumulasi atau tidak. Kalau misalkan di level support ini ada akumulasi, maka kita masuk seperti itu. Kita beli, kita tunggu di puncak di resistennya. Nah, setelah puncak ini kita mulai melihat ada distribusi enggak. Kalau ternyata distribusi, sebaiknya kita ikut jualan. Kita tunggu lagi di level supportnya di bawah. Ketika di bawah ini, kalau misalkan investor besarnya sudah mulai masuk kembali, kita beli juga seperti itu. Kemudian setelah itu naik pelan-pelan, kemudian turun lagi, naik lagi.
Nah, di puncak ini kita lihat apakah sudah terjadi distribusi atau belum. Kalau sudah terjadi distribusi, nah disinilah waktu yang tepat kita keluar juga, karena harga sahamnya pasti akan turun, seperti itu. Nah, setelah itu di level support ini kembali kita mau beli lagi gitu. Kita cek dulu di level support ini apakah investor besarnya distribusi atau akumulasi gitu. Kalau misalkan di sini mereka akumulasi, kita masuk lagi gitu. Kita tunggu naik, setelah itu kalau sudah ada tanda-tanda distribusi barulah kita mulai jualan kembali. Tunggu lagi di level support. Nah, di level support ini apakah investor besarnya itu akumulasi gitu. Kalau seandainya di level support mereka distribusi, maka sebaiknya kita jangan beli gitu. Karena bukan tidak mungkin, sudah pasti sekali akan jatuh harga sahamnya. Kenapa? Karena di level support ini retail-retail itu optimis bahwa investor besarnya yang tidak tahu membaca data broker summary itu akan optimis, ini sudah level support nih, waktunya beli gitu. Mereka masuk, kemudian setelah mereka masuk, uang mereka diseraplah oleh investor besarnya. Setelah itu mereka ngelelang jualan di harga bawah, harganya akan jatuh seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan jubol support. Nah, ini biasanya orang-orang teknikal menyebutnya anomali market. Padahal sebenarnya itu kehendak dari investor besarnya, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kita perhatikan data broker summary-nya. Untuk perusahaan-perusahaan yang kepemilikan investor besarnya berkurang dari 90% ya. 80% kurang dari itulah, seperti itu. Karena kalau misalkan di atas 75%, kadang-kadang mereka tidak perlu akumulasi, mereka langsung markup saja. Karena kepemilikan retail itu sedikit gitu. Belum lagi kalau ada semi retailnya. Itu kayak misalkan perusahaan yang 90% itu 92, 95 itu nggak perlu akumulasi, langsung markup aja. Karena walaupun retail yang sisanya itu keluar ya, kita tinggal markup saja karena kita sudah menguasai supply. Kita tinggal borong kanan, harganya naik tinggi. Setelah itu kita tunggu di pucuk ya, di atas misalkan harganya sudah naik tinggi, barulah kalau ada retail yang mau beli, kita jualan. Seperti itu pelan-pelan. Nah, itulah strategi yang banyak digunakan oleh investor besarnya, seperti itu. Jadi mungkin dari sini untuk Mas Anton Nugroho bisa memahami gitu, kalau di level support itu tidak selalu kita entry langsung masuk gitu. Kita harus perhatikan data broker summary-nya. Sekali lagi untuk perusahaan-perusahaan yang kepemilikan investor besarnya sudah banyak berkurang, seperti itu. Ya, mungkin ini saja gambaran untuk investor retail ya, pembelajaran tambahan. Saya tidak bisa banyak memberikan uh, di ruang publik secara keseluruhan karena itu butuh proses pelan-pelan, seperti itu. Yang jelas siapa yang mau terus belajar, maka merekalah yang akan menjadi pemenang di bursa saham, seperti itu, atau yang cuan banyak, seperti itu, di bursa saham. Baik, rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.